Panitia berpikir kami sudah melakukan kewajiban kami dan mungkin pemikiran panitia suara itu tidak mengganggu yang bersangkutan. Itu adalah permintaan masyarakat. Jadi masyarakat sendiri yang menentukan, karena gini, yang saya tahu sound-sound itu kan sewanya bermacam-macam. Mahal. Kalau yang sudah punya nama biasanya mahal dan sebagainya. Tidak ada laporan masyarakat yang keberatan dengan itu. Yang saya tahu tidak ada yang lapor kepada saya. Tidak ada yang lapor ternyata teman-teman ya. Ini adalah kepala desa Kepung yang kemarin viral, yang katanya ada warga yang diteror. Padahal ibu kepala desa ini tidak merasa ada yang lapor keberatan dengan adanya soundhoreg. Nah kan, terus siapa ini yang salah? Untung Ibu Kades klarifikasi. Assalamualaikum teman-teman. Gimana kabar kalian? Semoga sehat selalu ya. Sehat selalu, sehat pikiran dan hatinya. Ada klarifikasi dari Kepala Desa Kepung, Kediri, yang mengatakan bahwa tidak ada laporan dari warga yang keberatan akan adanya karnaval maupun soundhoreg di desa itu. Ini klarifikasi karena kemarin viral ada bapak-bapak, sebut saja namanya Pak Oke ya. Pak Oke ini lapor sampai ke Polres, sampai diundang ke radio juga. Ada tayangan videonya di video saya kemarin itu, bahwa mengatakan foto saya disebar kemana-mana, terus soundnya dihadapkan ke rumah saya, dan bla 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 bla. Akhirnya memancing orang-orang yang dari luar Jawa Timur ini malah membantu bapak itu, seolah-olah soundhoreg ini memang buruk di mata mereka. Padahal sekarang Ibu Kadesnya, Ibu Kepala Desa Kepung, ini beri klarifikasi. Coba kita simak biar kita nggak salah paham, kita rukun kembali, dengan tetangga kita juga rukun, dengan orang luar daerah juga rukun, tanpa harus menyalahkan terus-terusan acara karnaval maupun soundhoreg. Sound Karnaval Indonesia. Kan udah ganti nama ya. Coba kita simak dulu klarifikasi dari Ibu Kepala Desa ini, teman-teman. Panitia sudah mendatangi dan meminta apabila mereka merasa terganggu, panitia siap memfasilitasi untuk mungkin memindahkan anggota keluarganya. Oke, jadi panitia sebenarnya ini sudah ada himbauan, sudah ada pemberitahuan kepada warga. Apabila ada yang tidak suka, panitia siap memfasilitasi mereka untuk mereka dengarnya mengungsi ya. Jadi panitia siap membantu untuk warga-warga yang mungkin sakit, yang tidak suka. Panitia siap membantu untuk memindahkan, memfasilitasi loh. Panitianya jos ini. Tetapi yang bersangkutan menolak. Oh, ini beda cerita lagi. Kalau yang dihimbau, yang diberitahu, ini tidak mau untuk dipindah tempat, sementara loh ya, cuman 1-2 hari saja ketika acara itu. Kalau yang diberitahu ini tidak mau, berarti ada indikasi memang orangnya susah diajak kerjasama oleh lingkungan sekitar. Ada indikasi seperti itu. Jadi beda lah ya antara orang yang mudah diajak kerjasama, orang yang suka bermasyarakat, itu memang beda. Cara menyikapi sebuah acara itu memang beda. Beda cara menyikapinya, teman-teman. Memang mereka berada di rumahnya sendiri, rumah-rumah mereka sendiri, kenapa harus mengungsi? Ini adalah kegiatan desa, notabene adalah kegiatan bersama. Kegiatan bersama pun tidak dilakukan setiap hari, paling tidak ya mungkin ya 2 tahun sekali kita adakan kegiatan itu. Bener, Pak Oke atau siapapun yang tidak suka, ini berada di rumah mereka sendiri. Ngapain saya harus mengungsi? Pantesan banyak orang yang greget gitu ya. Jadi kita ini sebagai makhluk sosial saling membutuhkan kok. Apalagi kalau kita kena musibah, mungkin kebakaran, mungkin keluarganya meninggal.
sudah pasti tetangga-tetangga duluan ini yang membantu. Ini loh yang dinamakan bersosial, bermasyarakat seperti ini. Kalau kita lagi butuh bantuan, tetangga duluan pasti yang datang. Kematian lah, kebakaran, musibah apalagi. Itulah fungsi dari kita bermasyarakat. Tapi kalau masyarakat membutuhkan bantuan juga, sehari 2 hari saja untuk kalau nggak suka, Pak, saya fasilitasi untuk minggir dulu ke kampung sebelah misalkan. Kalau nggak mau, ya berarti ada indikasi wong angel. Jadi pemikiran panitia, kenapa sih kok tidak mau istilahnya sekali-sekali sajalah, toh ini juga kegiatan tidak setiap hari. Betul. Kalau kita melihat dari sisi itu saja, Mbak Ari, dari sisi orang yang menjual di UMKM, mereka juga warga kita sendiri. Kita beri kesempatan untuk berjualan, untuk membuka parkir. Dan itu ada sisi positifnya di situ. Nih, Ibu Kepala Desa yang bijaksana nggak cuma melihat dari segi negatifnya saja. Ada positifnya loh di karnavalan itu. Ada positifnya. Kalaupun ada negatifnya, bisa dikurangi, bisa dinasehati, bisa tanpa harus dihukumi haram. Panitia berpikir kami sudah melakukan kewajiban kami, dan mungkin pemikiran panitia suara itu tidak mengganggu yang bersangkutan. Itu adalah permintaan masyarakat. Jadi masyarakat sendiri yang menentukan, karena gini, yang saya tahu son-son itu kan sewanya bermacam-macam. Mahal. Kalau biasanya yang sudah punya nama biasanya mahal dan sebagainya. Tidak ada laporan masyarakat yang keberatan dengan itu. Yang saya tahu tidak ada yang lapor kepada saya. Ini padahal ibu kepala desa loh ya. Tapi ibu ini tidak merasa ada yang lapor keberatan. Lalu kemarin itu siapa yang lapor? Kok sampai ke Polres? Padahal seharusnya lapor itu kepada orang terdekat. Pemangku kebijakan terdekat. Kepala lingkungan, RT lah, RW, Pak Kepala Dusun, baru kepala desa. Ini saja tidak dilapori. Lalu kemarin itu apa? Sampai membuat gaduh Kediri itu apa? Dan son-son yang ada di Jawa Timur kena imbasnya. Semuanya menghujat, padahal nggak tahu fakta sebenarnya. Kalau tidak ada yang lapor, berarti kita anggap memang tidak ada masalah. Berarti kayak Ibu ya, teman-teman masyarakat Desa Kepung ya. Mereka ini mungkin saya kasih info ya Mbak Ari. Beberapa waktu sebelum acara itu, ketika di bulan Januari kita tentukan nanti kita bulan Juli ada di tempat kami itu kan rata-rata mereka adalah petani juga ada. Petani ya. Jadi jauh-jauh hari sebelum hari H sudah ada semacam musyawarah atau obrolan kecil, perencanaan kecil, dan bahkan warganya ini banyak yang petani katanya. Petani. Bahkan saya dengar kemarin ada yang hasil lombok kan cabai kan mahal ya. Itu katanya ini nanti bisa untuk sewa son seperti itu. Mungkin ya memang karena mereka merasa ini hajatan 1 tahun sekali aja enggak apa-apa. Mungkin seperti itu Mbak Ari. Betul. Jadi ada yang merasa keberatan. Oke lah, kita memaklumi karena setiap orang ekonominya beda-beda. Yang penting jangan memaksa gitu ya. Tapi kalau ini yang menginginkan adalah masyarakat dan bahkan petani saja, ini ketika panen, alhamdulillah ini bisa buat nyewa son yang mahal. Terus kenapa yang nggak nyumbang ikut komplain? Ini kan sungguh sikap yang salah. Jadi kalau nggak ikut urunan, nggak ikut iuran, ya nggak usah ngatur. Selain donatur, dilarang ngatur, ibaratnya gitu ya. Nah, ini foto gambar yang diambil ketika ada son yang katanya dihadapkan ke rumah Pak Oke. Nih, gambarnya seperti ini, teman-teman. Dan alhamdulillah ada pencabutan laporan dari Pak Oke kepada masyarakat yang mengadakan son horeg, teman-teman. Kepada yang terhormat Bapak Kapolres sendiri dibalik perihal surat pencabutan laporan Humas. Dengan hormat
Bersama ini saya sampaikan bahwa pada hari ini telah terjadi kesepakatan damai antara kami dan para pihak yang kami laporkan. Dan dalam hal ini tidak ada paksaan maupun intimidasi dari pihak manapun. Dan dengan ini kami menyatakan mencabut seluruh aduan kami terhadap Bapak pada tanggal 28 Juli 2025. Demikian surat pencabutan aduan kami atas beradanya kami haturkan. Terima kasih. Hormat saya. Saksi tanda tangan atas nama Eko Mariono. Saksi 2 tanda tangan atas nama Ibu Hidayati Pradesepo. Jadi sudah ada kesepakatan damai teman-teman ya. Alhamdulillah. Dengan adanya surat pencabutan ini, panjenengan semua sekarang bebas. Alhamdulillah ya. Jadi yang kemarin ini melaporkan kegiatan Sonhoreg yang katanya merugikan, alhamdulillah sekarang sudah ada kesepakatan damai. Ini loh jos ya. Jadi pemimpin desanya, Ibu Kepala Desa ini juga bijaksana. Jadi memang mayoritas itu ya penting, mayoritas itu penting. Jadi yang minoritas dicarikan solusi. Yang tidak suka Sonhoreg ini minoritas, jadi dicarikan solusi untuk diungsikan, terus difasilitasi juga. Kan itu solusi ya, jadi jangan dihujat lagi teman-teman. Kasian ya, kasian kalau kita ini sampai tidak rukun lagi. Kita dengan tetangga kita ini saling membutuhkan. Jadi kalau ada yang tidak suka dengan Sonhoreg dengan alasan mengganggu, ya okelah dicarikan solusi. Ada lagi yang bilang Sonhoreg ini ada kemaksiatannya, joget pargoy erotis. Oke, kalau memang ada yang salah dari Sonhoreg, maka yang salah itu dipinggirkan ya. Maksiatnya jangan dipakai lagi. Joget-joget pargoynya, erotisnya jangan digunakan lagi. Begitu, jangan salahkan Sonhoregnya. Seperti kasusnya MUI kemarin, ada oknum kiai cabul yang ada di dalam MUI Lamongan. Apakah yang harus disalahkan MUI-nya? Tentu tidak, teman-teman. Tetapi oknum kiainya yang dipenjara, bukan MUI Lamongan yang salah, bukan. Kita harus imbang ya. Kalau ada yang salah di dalam suatu tempat, ya berarti yang salah itu dibuang. Yang salah dibuang, bukan wadahnya. Paham sekarang ya?